ثم إلى أرض الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى أرض الشيخ الحبيب علي بن حسين العباس ثم إلى أبي المحبوب أرض الشيخ وياتي هاجي محمد شافعي حدامي بن محمد صالح الرئيلي ثم إلى الشيخ أحمد بن محمد الجيلاني ثم إلى الشيخ المرحوم حاجي رسيلون كرنين بن حاجي أسمد ثم إلى المرحوم حاجي سالم بن منجر ثم إلى المرحوم bin Nahar Jajawan bin Marah Datum Mudo thumma ilal marhum Rahmat Dimyadi bin Haji Usman thumma ilal marhum Ahmad Rashidi bin Haji Abu Samad thumma ilal marhum Munaf Pandu Sultan bin Fulan thumma ilal marhum Angah binti Fulan thumma ilal marhum Ulu binti Fulan usulihim wa fuhaihim wa masyayikhim susan ila sahib hadal kitab Al-Alim Al-Alamah Syekh Syarif As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim anallaha yatawashahum birrahmah wal maghfirah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahir kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhal umur bi barakatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa nu'urihi fid daraini amin. Qala ya. Dari situ ya, dari ini. Wala yakhafuna lawmata laimin min ahli zaiki wal khidlan. Itu baris ke-6 dari atas ya. Baris ke-6 dari atas, biar enak nyambungnya. Wala yakhafuna, dan tidaklah mereka, siapa mereka? Yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhafuna wala yakhafuna, dan tidaklah mereka takut laumata laimin, akan celaan orang yang mencela, min ahli zaigi, dari orang yang sesat, wal khidlan, dan hina ya. Jadi umat Nabi tidak takut kepada celaan orang yang mencela dari kalangan orang
orang yang sesat, yang melenceng, wal khidlan dan yang hilang. Jadi kita orang terus saja berjalan menuju Allah. Biar orang lain celak-celak kita, biarin, kita nggak takut sama celaan orang. Biar kata malam-malam kita jalan keluar pakai peci, biarin pakai peci. Biar kata kita jalan keluar rumah pakai kain, orang bilang serbetan mulu kayak pengantin sunat, biarin, begitu. Ya ada orang celak-celak kita, ya kita nggak takut mencelaan orang-orang yang mencela. Kenapa? Karena kita mau jalan menuju Allah. Ya kita mau jalan menuju Allah. Fama yasuddu an sabilillahi wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillahi illa alladziina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyiqaqi wal khusrani wal hizzi wal hawani. Maka tidaklah menghalang-halangi ansabilillah dari jalan Allah, ya tidaklah menghalang-halangi dari jalan Allah, wa yalumu dan tidaklah mencela alal qiyami di atas mendirikan biwajibi hakillah, ya mendirikan kewajiban haknya Allah. Tidaklah menghalangi orang kepada jalan Allah dan tidaklah menghalangi orang-orang ya menjalankan mendirikan kewajiban haknya Allah illa kecuali alladzina haqqat alaihimul kalimatu, yaitu orang-orang yang hak atas mereka al kalimah penetapan minallahi dari Allah bisyiqaqi dengan perpecahan, wal khusrani dan kerugian, wal hizzi dan juga kehinaan, kerendahan, wal hawan dan kehinaan. Tidaklah orang-orang yang menghalangi orang dari jalan Allah. Tidaklah orang-orang yang senantiasa dia itu mencela-cela orang yang mendirikan kewajiban haknya Allah, kecuali orang itu emang orang-orang yang Allah udah pastikan kepada mereka perpecahan. Jadi saya emang orang bukan pecah belah yang gitu. Ya, orang yang pecah belah, yang imannya itu nggak nyatu sampai hatinya. Lagian orang lagi mau jalan ke jalan Allah dihalang-halangin sama dia. Orang mau mendirikan kewajiban haknya Allah dihalang-halangin sama dia. Maka orang yang begitu Allah adalah orang-orang yang Allah telah tetapkan, telah tentukan kepada mereka bisyiqaq dengan perpecahan, wal khusrani dan kerugian, wal hizzi dan kerendahan, wal hawani dan kehinaan. Udah tuh orang-orang rendah yang begini. Yang model itu orangnya orang hina. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Nah kita jangan kayak begitu. Ya, ada orang mau menjalankan kewajiban yang jadi haknya Allah, jangan kita halang-halangi. Jangan kita susah-susahin, kita gampangin kalau bisa. Wala yatajarrabu linushi ibadillahi wa da'watihim ilallahi illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bisa'adati wal amani wal fauzi war ridwan. Dan tidaklah semata-mata linushi untuk memberikan nasihat kepada hamba Allah, wa da'watihim dan mengajak kepada mereka, yakni hamba Allah itu ilallah kepada Allah. Ya, tidaklah orang-orang yang mau memberikan nasihat kepada hamba Allah dan mengajak mereka menuju Allah, illa kecuali orang itu alladzina sabaqat lahum adalah orang-orang yang terdahulu bagi mereka minallahi dari Allah Ta'ala al-husna, yakni kebaikan.
Kalau orang-orang yang memang dengan ketulusan, dengan keikhlasan dia mau memberikan nasihat kebaikan kepada hamba Allah, lalu dia mau mengajak para hamba Allah itu menuju kepada Allah, itu orang terpastikan itu orang bakal dapat surga dari Allah. Ya, al-husna ini kebaikan dari Allah, surga. Diberikan surga Allah. Begitu. Kalau kata kita emang dari kandungan ibunya Allah Ta'ala sudah tetapkan banyak kebaikan sama dia. Begitu. Orang yang begitu, ya Allah Ta'ala telah tentukan terdahulu al-husna, kebaikan bisa adati, yakni dengan kesenangan, wal amani, dan juga keamanan, wal fauzi, dan kemenangan, wal ridwan, dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita, Pak. Ya, orang-orang yang senantiasa telah Allah tetapkan bagi kita al-husna, yakni kebaikan dari Allah. Ulaika, maka mereka itu warathatun nabiyyin, adalah ahli warisnya para nabi. Ya, ahli warisnya para nabi. Siapa? Ulama. Ya, para ulama itu mereka senantiasa memberikan nasihat kebaikan. Para ulama itu mereka senantiasa mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Gitu. Bukan menghalang-halangi, tapi justru mengajak orang-orang menuju Allah Ta'ala. Ya, jadi mereka itu siapa yang warathatun nabiyyin, ahli waris para nabi. Wa a'immatul muttaqin, dan imamnya orang yang bertakwa. Ya. Wa khiyaratu rabbil alamin, dan orang-orang pilihan, khiyarah, orang pilihan dari Allah Tuhan semesta alam. Minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya. Ar-rasikhina fil ilmi, mereka itu orang-orang yang senantiasa mendalam, rasikh, dalam, fil ilmi, dalam ilmunya. Al-mutahaqqiquna bihaqaiqil iman, dan juga orang yang mentahqiq, ya, orang-orang yang menguatkan hakikat-hakikat keimanan, wal iqani, dan keyakinan, wal ihsan, dan kebaikan. Itu mereka tuh, ya, orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain ke jalan Allah, dan juga mereka itu senantiasa tulus. Jadi an-nushu itu kan nasihat bima'an ikhlas, dengan ketulusan, memberikan nasihat kepada hamba Allah dalam jalan kebaikan. Itu warathatun nabiyyin, ahli warisnya nabi. Karena para nabi itu senantiasa mengajak orang kepada Allah. Ya, memberikan jalan kebenaran biar orang lain bisa selamat sampai kepada Allah. Ya, para imam-imamnya muttaqin, wa khiyaratur rabbil alamin, dan juga orang-orang pilihan dari Allah Tuhan semesta alam. Minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin. Ar-rasikhina fil ilmi, yang mendalam pada ilmu. Al-mutahaqqiquna bihaqaiqil iman, dan orang yang mentahqiq, orang yang memantapkan, menguatkan hakikat-hakikat keimanan, wal iqani, dan juga keyakinan, wal ihsani, dan kebaikan, al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kasfi wal iyan, yakni mereka orang yang berhenti ala asrarillah, di atas rahasia-rahasia Allah, fi mulkihi, pada kerajaan Allah, wa malakutihi, dan kerajaan langitnya Allah. Itu yang kayak begitu, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan bagian kepada mereka, ya,
dari kerajaan Allah dan kerajaan langitnya Allah. Malakut itu alam malakut, kerajaan langit. Min tariqil kasfi, dari jalan kasyaf. Wal ayan, dan penyaksian. Makanya kalau orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itu, banyak dari mereka yang Allah Ta'ala berikan kasyaf. Tahu kasyaf? Allah bukain basirah. Begitu. Wal ayan, dan juga ada pembuktian, ada musyahadah yang mereka saksikan. Begitu. Hatinya itu senantiasa di dalam petunjuk Allah Ta'ala. Langkah kakinya tidaklah melangkah, melainkan langkahnya itu karena pertolongan Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang seperti itu. Ya makanya kalau kita lihat orang-orang yang mereka mentahqiq ya dari hakikat-hakikat keimanan, keyakinan mereka, itu Allah kasih jalannya gampang aja. Urusan-urusannya mudah saja. Gitu. Kenapa? Karena Allah berikan bagian dari kerajaannya Allah dan kerajaan langitnya, minal kasfi, dari kasyaf. Allah kasyaf, Allah buka batinnya, Allah buka hatinya, bisa merasakan yang namanya hakikat. Ilmu yang lembut-lembut, ilmu yang halus-halus mereka bisa pahamin dengan mudah. Apalagi ilmu yang kasar, ilmu yang halus, yang lembut saja, yang tersirat jauh mereka bisa paham. Walahiyan, dan mereka diberikan penyaksian oleh Allah Ta'ala. Wa ma fazu bihadihil manakib, dan tidaklah mereka mendapatkan kemenangan bihadihil manakib, dengan manakib ini, manakib biografi ya, manakib itu biografi, artinya gambaran orang yang model begini. Ada orang yang Allah buka, ada orang yang Allah berikan kasyaf baginya, ada orang yang Allah berikan ayan, penyaksian buat dia. Ini semuanya kan ada manakibnya, ada penulisan biografinya. Tidaklah mereka berhasil selamat dengan manakib ini. Wala wasalu ila hadhil maratib, dan tidaklah mereka sampai kepada martabat ini. Jadi martabat yang tinggi, bukan martabat khidlan, bukan martabat hina rendahan, bukan martabat yang tinggi. Pangkatnya warathatun nabiyyin, ahli waris nabi. Orang punya pangkat ahli waris nabi nggak sembarangan. Kalau bicara darah, jelas. Ini yang bukan darah jadi ahli warisnya nabi. Begitu. Bagaimana? Karena mereka itu berjalan di jalan para nabi. Apa yang dulu Nabi kerjain, sekarang mereka kerjain. Nabi ngajak orang kebaikan, diajak orang kebaikan. Nabi berikan ketulusan dalam dakwahnya, dia juga tulus dalam dakwahnya. Nggak ada pelencengan yang mereka berikan kepada orang lain. Maka dapatlah mereka martabat yang tinggi. Maka tidaklah mereka dapat itu illa kecuali bihusniktifaihim, ya, kecuali atau melainkan karena bagusnya pengikutan mereka, wa kamalitibaihim, dan sempurnanya pengikutan mereka. Iktifa sama ittiba sama, ya. Wa kamalitibaihim, dan sempurnanya pengikutan mereka di imamil a'immati, kepada seorang imam dari para imam, alladzi arsalahullahu, yang Allah Ta'ala telah mengutusnya, lil alamina, bagi sekalian alam ini, rahmatan, sebagai rahmat. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang sempurna pengikutan kepada nabinya, mereka akan dapatkan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memang mereka ikut kepada Nabi secara sempurna. Begitu.
Apa yang dulu Allah berikan kepada Nabi dengan kemudahan-kemudahannya, orang yang ikut jalan di belakang Nabi akan Allah berikan kemudahan pula. Abdullah, dialah hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan dialah utusannya Allah. Wa habibuhu, dan dialah kekasihnya Allah. Wa khaliluhu, dan dialah kecintaan Allah. Ya, jadi Habib sama Khalil ini tinggian Khalil. Ya, kalau Habib ini kecintaannya zahir. Tapi kalau udah Khalil, zahir wa batin gitu. Ya, zahir batin gitu. Maka Nabi Muhammad itu pangkatnya Habibullah, Khalilullah. Ya, Habibullah juga, Khalilullah juga. Siapa? Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, dan atas keluarganya, washabihi, dan atas sahabat-sahabatnya, fi kulli hainin wa awan, pada segala waktu dan segala masa. Ya. Salatan wa salaman, salawat dan salamnya Allah, daimain, yang langgang keduanya, bidawamillahi, dengan pendawaman dari Allah Ta'ala, al-malik dayyan, Tuhan yang merajai, ya, ad-dayyan, hari pembalasan. Allah Ta'ala senantiasa memberikan salawat dan salam atas penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada siapa orang-orang yang berjalan di belakang jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita lah. Amma ba'du, adapun setelah itu, yakni setelah pengucapan basmalah, setelah mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, setelah salawat beserta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulul abdul faqir al mu'tarifu bil qusuri wa taksir ar-raji afwa rabbihil qadir Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Fayaqulu, maka akan berkata, al-abdul fakir, seorang hamba yang fakir. Ya, hamba yang fakir di sini bukan fakir nggak punya duit, tapi makna al-fakir dalam tasawuf, al-fakir yakni orang yang banyak hajatnya, orang yang banyak butuh perlunya kepada Allah Ta'ala. Ya, al-mu'tarif yakni seorang yang mengaku bil qusuri wa taksir, dengan keterbatasan dan kelalaian. Ya, ini seorang saleh yang tawadhu. Kenapa? Karena beliau mengaku kalau diri beliau ini adalah orang yang banyak kurangnya dan banyak lalainya. Saya ini orang yang banyak kurangnya, saya ini orang yang banyak lalainya. Begitu. Ar-raji, yakni orang yang mengharap afwa rabbihil qadir, kepada ampunan dari Tuhannya yang maha kuasa. Siapa beliau? Asy-Syarif, ya, Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, Asy-Syarif ini sebutan untuk keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Asy-Syarif. Kalau di kita Habib, ya, Habib Syarif gitu ya.
Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini. Beliau keturunan dari Sayyidina Husain. Ya. Ada yang dari Sayyidina Hasan, ada yang dari Sayyidina Husain, gitu ya. Kalau alim Syafi'i bilang kalau dari Sayyidina Husain itu aktsaruhum, banyakkan beliau-beliau sekalian jadi ulama. Kalau dari jalur Sayyidina Hasan itu jadi penguasa, ya, banyak jadi penguasa. Afallahu anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan maaf ya kepada beliau, wa an aslabihi, dan daripada salafnya ya, atas-atasnya beliau, amin ya, terimalah ya Allah. Hadhihi risalatun, ini adalah satu risalah ya. Risalah itu kitab kecil ya, kitab yang kecil. Bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun, yang dengan daya kemampuan dari Allah dan kekuatan dari Allah, jami'atun, yang menghimpun, wa wasiyatun bifadlillah, dan ini adalah suatu wasiat ya, satu kitab risalah, satu wasiat, bifadlillah, yang dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya, nafi'atun, menjadi manfaat, gitu ya. Jadi harapan beliau, ini kitab yang beliau bikin ya, kitab risalah ini terhimpunnya adalah dengan sebab haulillahi wa quwwatihi ya, dayanya Allah, kudratnya Allah, kemauannya Allah Ta'ala, sampai terhimpun ini kitab ya. Dan ini satu wasiat bifadlillah, yang dengan karunia Allah, warahmatihi, dan juga dengan rahmatnya Allah, nafi'atun ya, menjadi manfaat. Hamalani ala wadaiha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulihi warrohbatu fil wa'di sadiqi al-waridi fit dalalati alal huda wa da'wati ilal khair wa nashrul ilmi. Hamalan ala wajhiha, telah membawa kepada diriku, kata beliau, kata Syarif Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ala wajhiha, yakni di atas menyusun kitab ini ya, kitab risalah ini. Apa yang membawa sampai saya akhirnya bikin kitab risalah ini, kita kata beliau. Yang pertama, al-imtithalu di amrillahi ta'ala, adalah karena ingin menjalankan perintah Allah Ta'ala, wa amri rasulihi, dan menjalankan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Saya bikin di kitab, tujuannya apa? Biar saya ini bisa menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Warrughbatu fil wa'di sadiq, yang kedua, karena kesukaan saya fil wa'di sadiqi, pada janjinya Allah yang benar, al-waridi, yang telah warid, telah datang itu janji, fit dalalati alal huda, yakni di atas dalil-dalil, di atas petunjuk ya. Udah banyak keterangan-keterangannya, baik dalam Al-Quran dan juga hadis. Wa da'wati ilal khair, dan juga wa da'watu ilal khair, dan juga yang bawa saya itu da'watil khair, karena mau ngajak kepada kebaikan.
Karena saya mau ngajak kepada kebaikan. Orang kalau ngajak kepada kebaikan baik. Baik namanya. Saya pengen begitu. Wa nasru lil ilmi. Dan saya pengen, kata beliau, apa ya? An-nasru lil ilmi, pengen nyebarin ilmu. Yaitu jadi yang bawa beliau di atas menyusun kitab risalah ini, yang pertama karena pengen menjalankan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya. Yang kedua karena kecintaan pada janji Allah yang benar, yang telah warid dalam dalil alal huda, atas petunjuk. Yang berikutnya wa da'watu ilal khair, karena pengen dakwah ngajak orang kepada kebaikan. Yang berikutnya wa nasru lil ilmi, karena pengen nyebarin ilmu. Makanya saya bikin kitab risalah ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Telah berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu itu satu umat, yad'una ilal khair, yakni mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka senantiasa memerintahkan dengan hal yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Kebaikan, ya, sama. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka senantiasa mencegah daripada kemunkaran. Itu perintah Allah, bukan? Perintah. Ya, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu satu umat, satu kelompok, satu golongan. Yang ngapain? Yang mana kelompok tersebut senantiasa mengajak kepada kebaikan. Maka Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pengen jadi bagian dari umat yang dimaksud itu. Ngajak kepada kebaikan. Saya pengen ngajak kebaikan. Kenapa? Karena Allah perintahin mesti ada satu kelompok, satu umat, satu golongan yang ngajak orang kepada kebaikan. Berarti nilainya tinggi. Karena Habib Abdullah Al-Haddad, saya pengen kayak begitu. Kita boleh nggak pengen kayak begitu? Boleh nggak kita pengen kayak begitu? Lah boleh. Pasang azam niat hati, Allah, saya juga pengen bagian dari umat yang kau perintahin buat ngajak kepada kebaikan. Sebab kalau sampai nggak ada yang ngajak kebaikan, dosa semuanya. Lempangan ada yang ngerjain, selamat semuanya. Nah, kita biar jadi orang yang bisa nyelamatin orang lain. Gitu. Ya, yang muruna bil ma'ruf, yang senantiasa merintah kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemunkaran. Ulaika humul muflihun, dan adalah mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan termasuk kita orang. Jadi kita udah ngaji begini, tahu ilmu, jangan diem-diem aja, niatin pengen jadi orang, ya, kelompok bagian yang bisa ngajak kebaikan buat orang lain. Gitu. Ya, sekurang-kurangnya bini kita, anak kita, kerabat kita, ya, handai tolan kita, teman ngopi kita, teman mancing kita, begitu. Ajak kepada kebaikan. Bu liatin lo belum sembahyang, gitu. Kata temannya, bu liatin juga belum sembahyang, gitu sama ya. Kalau ngajak orang kebaikan, kita contohin dulu kebaikan. Dia ngajak orang kebaikan, dirinya nggak berbuat baik, orang nggak percaya. Yang begitu nggak termasuk bagian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi ngajak orang kepada kebaikan bukan ngajak doang, tapi apa ya? Contohin dulu. Ente sembahyang, ente nggak sembahyang juga, jangan begitu. Nanti akhirnya dakwahnya nggak hasil. Jadi gimana caranya? Sebelum nyuruhin orang, contohin dulu. Orang jadinya nanti
gampang kita ajaknya, ya, gampang kita ajak. Ente mau nggak ana ajarin nih bacaan kaya begitu, bacaan kaya katanya. Jangan kaya lo aja susah. Jadi kayak enak begitu. Kalau yang nyontohin ngajarin ini orang kaya punya duit, orang percaya ngajarin usaha. Bacaan tuh nggak mempan, udah begitu kata orang. Ya, jadi contohin dulu. Itu kan bab kekayaan. Ini bab kebaikan. Sebelum ngajak orang kita contohin dulu. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah olehmu, ya, ajak orang lain. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijaksana. Ajak orang ke jalan Allah dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Begitu. Ya, caranya yang lembut, bijaksana. Kita lihat nih orang, kalau langsung dikerasin bisa nggak? Kalau langsung dipatahin bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya cari cara yang bijaksana, yang sekira-kira kalau kita bilangin bisa dipikirin sama dia. Gitu. Ya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah nasihat kebaikan. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala li nabi, kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin wa ana wa manittaba'ani. Ya, kata Allah dengan firman-Nya kepada nabinya, kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Qul, katakanlah olehmu, Nabi suruh bilangin, hadhihi sabili, ini jalan saya, ini jalanku. Ya, Nabi suruh sampaikan begitu sama Allah, ini jalanku. Ad'u ilallah, yang saya mengajak kepada Allah. Ya, itu Nabi suruh sampaikan itu, saya mengajak kepada Allah, ayo ajak kepada Allah. Ala basiratin, ya, atas suatu persaksian. Ana, diriku, wa manit taba'ani, dan juga orang-orang yang mengikut kepadaku. Gitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Ya, liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba, hendaklah menyampaikan asyahidu, yakni orang yang menyaksikan, minkum, di antara kamu, al-ghaibah, kepada orang yang enggak datang. Ya, asyahid ini orang yang hadir, orang yang datang, yang menyaksikan langsung kepada ilmu. Contoh kita orang ngaji. Ini namanya asyahid, orang yang menyaksikan ilmu. Dan hendaklah kita, orang yang datang, orang yang hadir ini, ngapain? Liyuballigh, dia menyampaikan apa yang dia dapat, al-ghaibah, kepada orang yang nggak datang, gitu. Ya, orang-orang yang nggak datang kasih tahu, yang nggak sempat hadir kasih tahu, yang nggak ada bilangin, kasih tahu. Apa yang dikasih tahu? Yang dia dapat, begitu. Ya, yang dia dapat kasih tahu. Kenapa? Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ya. Maka berapa banyak hamili fikih, orang yang membawa ilmu fikih, di bawahnya pelajaran agama, disampaikan karena dia boleh ngaji, dia sampaikan ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih faqih dari dirinya. Ya, ada ya teman kita nggak datang, dibilangin kemarin kita ngaji babnya ini nih,
Disampaikan sama dia. Nih maafin nih biar ente tahu nih kemarin ngaji babnya ini. Kata yang dibilangin yang nggak datang kemarin. Terus bagaimana katanya? Begini. Bisa jadi yang kita kasih tahu lebih fakih dari dia, lebih pinter. Dibilangin gini, ente salah paham tuh, bukan begitu maksudnya. Mungkin ente pas lempengan lagi dijelasin, ente nyeduh kopi kali, umpama gitu, umpama gitu. Emang gimana? Begini nih, yang benar gini. Udah begini, ente kemarin bukan gurunya yang salah, ente yang kurang pemahaman. Akhirnya sebab kita sampaikan ilmu yang kita dapat kepada orang yang gak datang, padahal ternyata dia lebih pintar dari kita. Akhirnya apa? Ilmu kita yang tadi hampir bengkok karena kita sampaikan ke orang yang kita sampaikan lebih fakih ngerti dari kita, akhirnya kita nggak jadi bengkok. Ya, yang tadi kita hampir bengkok, akhirnya nggak jadi bengkok. Kenapa? Dilurusin lagi sama orang yang kita sampaikan. Gitu niatnya mau nyampein ilmu, bagus, kebaikan. Nyampaikan kebaikan bagus kan? Bagus. Ternyata yang disampaikan lebih pintar. Kita yang hampir salah paham, akhirnya luruskan pemahaman kita sama orang yang kita sampaikan ilmu. Begitu. Dia dapat, orang yang disampaikan juga dapat kebaikan. Kenapa? Karena pengen bisa menyampaikan kebaikan. Begitu. Jadi bisa jadi orang yang bawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih berilmu dari dirinya. Niatnya ada, dapat pahala menyampaikan kebaikan. Yang hampir dia bengkok karena salah paham dirinya, dilurusin lagi, jadi lurus lagi ilmu. Wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Dan juga bisa jadi ya, hamil fikih, orang yang bawa fikih itu laisa bifaqihin, bukan seorang yang faqih. Ya, bukan seorang yang faqih gitu. Bisa aja gitu. Dia tahu nih, dengar datang pengajian, dapat ilmu, tapi dia bukan faqih. Disampaikan kepada orang lain. Kayak tadi, ternyata orang lain yang disampaikan lebih ngerti dari dia. Akhirnya apa? Dia dapat penjelasan yang detail. Di pengajian dia mau nanya malu-malu, habis nggak ada yang nanya yang lain. Akhirnya sampaikan ke orang lain, ternyata orang lain lebih ngerti. Dijelasin di situ, dibanyak bertanya. Oh ini maksudnya begitu. Sisi kemarin bukan nggak ngerti, terus nggak paham, salah. Tapi akhirnya kan jadi paham. Karena dia menyampaikan ilmu. Ternyata yang disampaikan, orang yang disampaikan media lebih ngerti. Diberikan penjelasan. Akhirnya niat baiknya dia menyampaikan kebaikan, dapat ilmu yang tadinya hampir bengkok dari pengetahuan dirinya, lurus lagi jadi baik lagi. Begitu. Jadi ini babnya masih bab menyampaikan kebaikan, ya, menyampaikan kebaikan. Ajak semuanya kepada jalan Allah. Nggak ada yang sia-sia. Karena sejengkal kita jalan menuju Allah, maka satu hasta Allah dekat sama kita. Satu hasta kita dekat sama Allah, satu depak Allah dekat sama kita. Kita datang, ya masih berjalan kepada Allah. Kata Allah, ataituhu harwalatan. Saya bakal datang kepadanya dengan berlari. Ya, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu minhu dira'an. Datang kepadaku hambaku satu jengkal, aku datang kepada hambaku itu satu dirok. Atau hasani 2 jengkal, atau 2. Ya, idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku datang kepadaku satu hasta, maka aku akan datang kepada hambaku itu satu depan. Wa idza atani yamshi, apabila datang seorang hamba kepadaku berjalan, ataituhu harwalatan, aku bakal datang kepada hambaku dengan berlari. Syaratnya dia mau terus jalan menuju Allah. Jangan pernah berhenti buat jalan kepada Allah. Sekalipun
arajan mukasira, biar kata sampai terpincang-pincang kaki, terseok-seok, sampai hilang patah semangatnya. Jangan pernah berhenti buat jalan menuju Allah. Terus jalan, terus saja jalan. Syaratnya kalau sampai berhenti dari perjalanan menuju Allah, apalagi putar balik, naudzubillah min dzalik. Nah, jalan ke Allah putar balik. Namanya apa? Ngejauh. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia ngejauh dari Allah, maka Allah pun jauh dari diri. Makanya kalau ada seorang hamba dinasihatin udah, dibilangin udah, begitu. Bahasa kita sampai dipegang tuh, kita tamparin gitu udah. Biar bener, tapi nggak bener juga, nggak lempeng juga. Bisa jadi bukan hamba itu yang nggak mau dekat sama Allah. Bisa jadi bukan hamba itu yang nggak mau dekat sama Allah, tapi bisa jadi Allah yang nggak mau dideketin sama dia. Hamba model apa yang sampai Allah nggak mau deketin sama dia? Ya, walhamdulillah. Ya, makanya kita kalau tahu kebaikan, amalin, kerjain, ikutin, sebarin. Gitu. Ya, jangan kita ingkarin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, yakni petunjuk Allah, ajak orang kepada kebaikan-kebaikan menuju Allah, maka siapa yang mengajak kepada petunjuk itu, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, ya, adalah baginya, yakni orang yang mengajak kepada petunjuk itu, minal ajri, bagian dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikut kepadanya. Layan kusu dalika min ujurihim syai'an, yang tidak berkurang akan yang demikian itu, yakni pahala yang didapat min ujurihim syai'an, dari pahala-pahala mereka, pahala orang yang mengikut kepada mereka, syai'an, sedikit pun nggak berkurang, nggak dikurangin dari situ. Ya, ada orang ngajak kepada petunjuk Allah. Nih ente sholat, caranya sholat begini nih, rukun-rukun sholat, ini syarat sah sholat. Akhirnya orang yang kita ajak kebaikan, dia sholat persis betul tuh sholat sampai apa yang kita ajarin. Akhirnya kita yang ngajakin dia kepada kebaikan dapat pahala nggak? Dapat pahala. Itu orang yang kita ajarin sholat, akhirnya dia sholat dapat pahala nggak? Dapat pahala. Yang pertama, kita udah ngajakin dia dapat pahala. Itu orang yang ngerjain sholat sebab kita ajarin dapat pahala. Maka pada saat itu apa-apa yang jadi pahala orang yang kita ajarin terus dia kerjain, apa yang didapetin kita dapat juga double. Bukan diambil dari pahala dia dikurangin buat kita, enggak. Layan usudalika min ujurihim syai'an, enggak dikurangin dari pahala-pahala mereka sedikit pun, enggak. Kita halang aja. Itu berlaku sampai kapan? Sampai yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kebaikan ilmu yang kita ajarin ke orang lain itu yang dinamakan au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatin dengannya, itu ilmu yang gak akan pernah terputus amalia. Kitanya ngajarin udah meninggal. Orang-orang yang kita ajarin, dia kerjain, dia amalin apa yang kita ajarin. Dapat pahala nggak? Dapat. Dia ngamalin, itu didapat pahala umpama 1000 dapat pahala karena kebaikannya banyak.
Kita yang pernah ngajarin yang udah meninggal dunia dalam kubur dapat 1.000 juga sama. Bukan mestinya tadi dia 2.000 terus sebagai 1.000 enggak. Dia 2.000, kita 2.000. Dia dapat 3.000, kita dapat 3.000. Kitanya udah di bawah tanah. Apa bawah tanah? Meninggal. Tapi nggak terputus bisnis MLM, multi level masjid. Kan begitu. Itu seandainya nanti sama dia diajarin lagi, sama orang yang pernah kita ajarin, sama ini diajarin lagi. Akhirnya yang diajarin dia amalin lagi. Orang yang ngamalin dapat pahala. Murid kita yang ngajarin dia dapat pahala. Kita yang jadi gurunya dari gurunya dia dapat pahala juga. Kita udah meninggal, murid kita yang ngajarin dia udah meninggal juga. Biar kita udah meninggal, itu umpama dapat 1.000, gurunya 1.000, kita gurunya lagi 1.000 juga, enggak jadi terputus, berlimpah terus. Makanya orang-orang yang berjalan jalan Allah itu nanti pada hari kiamat itu mereka bisa takjub gitu ya. Takjubnya apa? Takjubnya sama pahala yang didapat. Katanya perasaan dulu saya nggak begini, ibadahnya biasa-biasa aja, nggak menjadi banyak begini gitu. Dari mana? Dari itu tuh. Semua kebaikan-kebaikan pahala ini akumulatif. Tahu akumulatif? Saya salah ngomong akumulatif? Enggak ya? Ini kan biar kelihatan keren kita akumulatif. Gitu. Ditotalin jumlah-jumlahin semuanya. Nanti pada saatnya dia akan dapat merasakan kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjain. Orang kalau emang pernah nanam duren, numbuhnya duren. Begitu. Ya numbuhnya duren. Jangan khawatir. Begitu. Tuh kalau ngajak kepada kebaikan. Ya. Wa man ta'a ila dalalatin, dan siapa orang yang mengajak kepada kesesatan. Nah, ini repot nih. Yang ngajakin orang kesesatan. Lu bulat yakin murung-murung nggak belum? Halo, lagi bingung gua. Bini ngambek mulu, mama. Timbang bini orang perempuan lu pikirin aja tiba-tiba diskotik, mama. Di sono dia main perempuan, dia minum homer segala macem. Itu namanya ngajak kepada kesesatan. Maka siapa orang yang ngajak kepada kesesatan, kana alaihi, maka atas adalah atas dirinya minal ithmi, bagian dari dosa, mithlu atami man tabi'ahu, sama seperti dosa-dosa orang yang ikutin dia. Kalau tadi ngajak kebaikan, ngajak petunjuk, kebaikan pahala, maka dia dapat pahala yang sama. Ini orang ngajak kepada kesesatan, maka dia bakal dapat dosa persis sama dari orang yang ngikutin kesesatannya ini. Layan kusudalika min atamihim syai'an, yang tidak berkurang dari dosa yang dapetin, min atamihim syai'an, dari dosa-dosa orang yang ngikutin dia sedikit pun enggak dikurangkan dari situ, tapi sama persis dosanya. Ya, ngajarin orang main judi, ngajarin orang main judi, akhirnya yang diajarin jago. Coba bayangin tuh, yang diajarin jago gimana gurunya gitu. Dia itu dia ngajarin judi dosa, akhir yang diajarin jadi jago judi. Dianya main judi dapat dosa, umpama dosanya 100. Itu gurunya biar kata udah nggak main judi dapat dosa juga 100.
Hati-hati. Ini kalau udah begini ngobatinnya susah. Mana dulu saya ngajarin lah gitu kan, nanti jadi penyesalan belakangnya. Begitu. Ya. Tapi kalau tobat insya Allah asal tobatan nasuha. Ya, asal tobatan nasuha. Yang repot dia nggak tobat. Nggak ada penyesalan sama sekali sampai matinya, nggak nyesel ngajarin orang maksiat, nggak nyesel. Begitu. Itu yang begitu tuh dosanya jariah. Sama kayak tadi, bukan lagi dikurangin diambil dari dosa dia buat dia, enggak, tapi dia dapat 5, dia 5, dia dosa 10, 10. Ternyata muridnya makin jago, itu murid ngajarin lagi ke orang, jadi master. Gitu. Murid 7 murid jadi master, dapat dosanya 1.000.000. Itu guru yang atas 1.000.000 juga, muridnya 1.000.000 juga, 1.000.000 juga. Kalau 1.000.000 duit mah enak dosa. Alhamdulillah. Tapi kalau tobat diampuni Allah Ta'ala. Ya, menyesal gitu, ya Allah, dulu masa jahiliyah saya begitu ya Allah, saya nyesel ya Allah, nggak lagi ya Allah. Tobat. Yang repot yang dimaksud ini kalau dia nggak tobat itu berantai terus dapat. Biar kata udah di alam kubur, dagingnya udah habis, tulangnya udah tinggal tulang sulbi, tulang ekornya doang. Kan nanti orang dikubur tuh tulangnya hancur juga. Yang sisa tinggal tulang sulbi. Apa tulang sulbi? Tulang ekor. Itu nggak hancur. Kenapa? Karena nanti manusia bakal dibangkit dari tulang sulbinya lagi. Begitu. Biar katanya tanahnya itu udah dibikin piring sama orang, tanah kuburan dibikin piring. Ada yang dibikin aspal gitu. Sebab dosa dulu yang dibikin ngajarin orang maksiat itu, biar katanya tanahnya itu udah jadi aspal, tetap dosanya kelimpahan terus. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita ya, selamat dunia, selamat. Sebenarnya waqala alaihi salatu wassalam idza mata adama bil qata'a